6 bersama-sama ya, saya tergerak untuk kita baca bersama. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Baca yang keras. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Percayalah semua indah pada waktunya. Untuk pemimpin biduan, pemimpin pun bisa tertekan. Minimal bisa capek badan. Setiap manusia menghadapi tantangan dalam kehidupan ini yang penuh pencobaan. Tapi Tuhan ajari kita, bagaimana kita bisa bukan hanya menjaga damai sejahtera, tapi melimpahkannya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jadi penggubah lagu ini, atau penulis Mazmur tersebut, adalah seorang bernama Bani Korah. Ini keturunan Korah. Bani itu artinya anak siapa? Zaman dahulu, long time ago, waktu Musa masih hidup, ada 3 orang memimpin pemberontakan, Korah, Datan, dan Abiram. Korah disebut dulu karena dia memang ring leader atau pemimpin gengnya. Lalu Tuhan marah kan? Mereka semua dihukum mati sama Tuhan. Ngeri sekali. Seluruh keluarga, semua kaum, kelompok, setiap ponakannya, sepupu, semua tersapu. Dimakan hidup-hidup oleh bumi. Jadi bumi itu tanah retak, lalu mereka ditelan hidup-hidup ke dalam. Ternyata ada satu bayi yang luput. Entah gimana, bayi itu kan lugu, namanya bayi innocent sekali. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Tuhan memberikan kasih karunia pada keluarga yang seharusnya tidak layak menerima apa-apa. Tuhan membangkitkan seorang yang takut akan Tuhan dari keturunan seorang pemberontak yang ternama. Turun-temurun, turun lagi, temurun lagi, muncullah seseorang yang tidak punya nama dituliskan pada lagu yang dia cipta atau gubah. Rendah hati ya orang ini. Dia tidak merasa bahwa Mazmur 42 itu harus mencantumkan namanya di situ. This is a very humble man, karena dia tahu dari awal, dia bukan bermula sebagai seorang santo atau santa, tapi sebagai seorang pendosa. Makanya dia berkata, pengajaran Bani Korah, udah gitu aja. Padahal orang itu punya nama. Bani Korah itu seperti nama marga. Nama pertama dia tidak dicantumkan di sana karena dia merasa nggak layak sebagai seorang pemazmur. Karena dia dari keluarga yang terkutuk. Ini orang ya, beda dengan nenek moyangnya. Bani Korah. Kalau saya jadi dia, saya sudah tertuduh. Karena nama keluarga saya sudah busuk di society atau masyarakat. Siapa sih nggak tahu Korah, Datan, Abiram? Bahkan sudah dicatat di Alkitab. Ribuan tahun kemudian kita masih baca ceritanya. Kalau kita baca Alkitab kan kita tahu Korah itu siapa. Tapi berani-beraninya dia menulis lagu. Karena terserah atas gimana. Setiap anak punya pilihan. Dan Bani Korah ini tidak mengizinkan masa lalunya untuk mendikte masa depan. Bani Korah mengajarkan pada kita, kalau kita izinkan maka masa lalu bisa menjadi sumber tekanan batin kita. Baik itu kesalahan nenek moyang atau kesalahanmu dan kesalahanku sendiri. Masa lalu kita bisa menekan jiwa kita hari ini. Tapi Bani Korah tidak mau mengizinkan itu. Dia berkata, no, I still have my future ahead of me. Aku masih punya masa depan di depan. Aku mau hidup beda. Aku mau mengubah nasibku. Aku tahu Tuhan belum selesai dengan aku. Makanya dia tuliskan nyanyian pengajaran Bani Korah. Bukan nyanyian kecewa atau marah-marah. Dia tidak menjadi keturunan yang kepahitan. Dengan lagu ini, Tuhan indahkan ciptaannya. Dijadikan Mazmur 42 menjadi kanon Alkitab di tangan kita. Luar biasa ya. Tuhan menghargai orang yang punya masa lalu yang busuk, punya marga yang buruk. Tuhan jadikan dia salah satu pemazmur. Siapa nggak tahu lagunya dia? Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita kira lagu itu yang ciptakan Daud.
Semua orang kan punya pemikiran begitu. Pokoknya Mazmur pasti Daud deh. Nggak tentu.